wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Bidang yang saya hormati, Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada tanggal 4 Januari 2016, kita semua dapat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan rapat kerja dengan sehat walafiat. Sebelum acara ini dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Sebelum ke inti acara, saya akan memperkenalkan anggota rapat kerja pada hari ini. Saya, Kartika Budiati, sebagai Ketua Umum, Oko Yuniansa sebagai Sekretaris Umum, Melvina sebagai Ketua Bidang 1, Pretaliani sebagai Ketua Bidang 2, Nurita Anjalingga sebagai Ketua Bidang 3, Rahmawati sebagai Ketua Bidang 4, dan Susan Sulastri sebagai Ketua Bidang 5. Selanjutnya, saya akan membacakan daftar agenda rapat pada hari ini. Kepada seluruh Ketua Bidang Himpunan Mahasiswa Akuntansi periode 2014-2015 dari Bidang 3 Pembinaan Aparatur Organisasi, tanggal 4 Januari 2016, waktu 14.00 sampai dengan 15.00, tempat Universitas Pasundan Bandung. Selanjutnya, saya akan menyampaikan agenda rapat pada hari ini. Yang pertama, penyampaian program kerja dari Ketua Bidang 1 selama 10 menit, penyampaian program kerja dari Ketua Bidang 2 10 menit, penyampaian program kerja dari Ketua Bidang 3 10 menit, penyampaian program kerja dari Ketua Bidang 4 10 menit, penyampaian program kerja dari Ketua Bidang 5 10 menit, dan yang terakhir diskusi antar bidang. Apakah quorum sepakat? Sepakat. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan bidang, saya berikan kesempatan kepada yang pertama, Ibu Ketua Bidang 1 untuk menyampaikan program bidang 1. Kepada Ibu Melvina, dipersilakan. Terima kasih kepada Ketua Umum Ibu Kartika Budiati. Saya di sini selaku Ketua Bidang 1 akan menyampaikan program kerja Bidang 1 tersebut. Di Bidang 1 tersebut terdapat dua divisi. Yang pertama itu divisi Bank Soal dan Pembahasan, dan yang kedua itu divisi Keakuntansian. Dan di sini saya akan membahas divisi Bank Soal dan Pembahasan, di mana divisi ini mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama itu membantu mahasiswa pada saat menggelar UTS dan UAS. Jadi di sini sebelumnya kita itu menyebarkan kuesioner. Kuesioner itu untuk apa? Supaya kita tahu mata kuliah apa yang dibutuhkan mahasiswa tersebut dalam pembahasan soal itu. Dan kita juga mempunyai harapan di pembahasan soal ini banyak mahasiswa yang berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang kedua itu ada pembahasan soal untuk seluruh mahasiswa akuntansi UNPAS, dan kita juga memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang memerlukan. Di sini kita akan mengadakan diskusi. Diskusi ini kita lakukan yaitu jika mahasiswa seluruh akuntansi UNPAS mengalami kesulitan dalam belajar yang berhubungan dengan mata kuliah akuntansi tersebut. Dan yang kedua ada divisi keakuntansian. Di sini tugas dan wewenangnya itu yang pertama itu mengadakan kajian secara teoritis dan tertulis, dan yang kedua update tentang perkembangan keakuntansian yang dipakai di perusahaan-perusahaan. Kemudian yang selanjutnya memberikan segala informasi tentang akuntansi, dan kemudian informasi tersebut akan diberikan kepada bidang 5 supaya bidang 5 itu dipublikasikan ke mahasiswa akuntansi UNPAS. Kemudian proker yang kedua itu ada proker olimpiade. Jadi di sini di bidang 5 ada salah satu proker yaitu proker milad. Jadi di sini dalam acara milad nanti dari bidang 1 akan mengadakan olimpiade. Olimpiadenya khusus mata kuliah atau mata pelajaran akuntansi, tapi pesertanya itu dari anak SMA. Kenapa kita menginginkan pesertanya dari anak SMA? Karena kita mempunyai alasan. Alasan yang pertama itu supaya pesertanya itu setidaknya mendalami mata kuliah atau mata pelajaran akuntansi. Dan yang kedua itu sambil kita memperkenalkan UNPAS di kalangan anak SMA, bahwa di UNPAS itu ada jurusan akuntansi, dan dalam perebutan juaranya itu ada juara 1, 2, dan 3. Jadi di sini
sini juara satunya itu kita akan memberikan tiket gratis masuk UNPAS khusus jurusan akuntansi. Sekian program dari bidang 1. Sekian dan terima kasih. Terima kasih, semoga program kerja bidang 1 dapat terlaksana. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan yang kedua kepada Ibu Ketua Bidang 2 untuk menyampaikan program kerjanya. Ya, terima kasih kepada Ibu Ketua Umum. Saya Ketua Bidang 2 akan menjelaskan tentang penelitian dan pengembangan. Di bidang 2 terdiri dari 2 divisi, yaitu yang pertama divisi penelitian eksternal dan yang kedua divisi pengembangan internal dan eksternal. Pertama, saya akan menjelaskan tentang divisi penelitian eksternal. 1. Melakukan penelitian ke perusahaan dan instansi yang telah mempunyai nama. Contohnya, kami mengadakan kunjungan. Plan pertama, kami akan mengadakan kunjungan ke pabrik Coca-Cola dan pabrik sari roti. Dan yang kedua, kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait di bidang himpunan lain. Dan yang ketiga, bertanggung jawab kepada Ketua Bidang 2 dalam menjalankan aktivitas organisasi serta loyal terhadap organisasi tersebut. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang divisi pengembangan internal dan eksternal. Yang ke-1, data dibanding ke kampus-kampus lain mengenai himpunan. Contohnya, kami akan mengundang himpunan dari universitas lain. Dan yang kedua, kami akan mengadakan diskusi tentang topik yang sedang aktual untuk dibicarakan. Contohnya, kami akan mengadakan seminar. Dan yang ketiga, acara milad atau seminar nasional. Ya, terima kasih. Selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Bidang 3 untuk menyampaikan program kerjanya. Kepada Ibu Lubita dipersilakan. Terima kasih Tuan Ketua Umum. Di sini saya sebagai Ketua Bidang 3 yaitu PAO. Di sini kita mempunyai 2 divisi. Pertama divisi kemahasiswaan dan pengkaderan, yaitu tugasnya adalah untuk membina dan membimbing kader-kader demi kelangsungan organisasi. Di divisi ini kita mempunyai 4 proker, yaitu pertama Mabim, kedua Raker, ketiga upgrading, dan keempat itu ada kaderisasi. Yang kedua yaitu divisi pengawasan dan informasi, yaitu untuk mengontrol segala bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari bidang 1 sampai dengan bidang 5. Di sini kita mengawas jalannya rapat dari bidang 1 sampai bidang 5 dan kita memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam bidang itu sendiri. Terima kasih, semoga program kerja bidang 3 dapat terlaksana. Untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Bidang 4 untuk menyampaikan program kerja. Untuk itu saya persilakan. Terima kasih Ketua Umum. Saya di sini selaku Ketua Bidang 4. Bidang 4 itu yaitu bidang minat bakat dan keagamaan. Dalam bidang 4 itu terdiri dari 2 divisi. Pertama divisi minat bakat dan kedua divisi keagamaan. Divisi minat bakat mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa akuntansi. Dalam divisi ini kami mempunyai 2 proker. Yang pertama itu keakraban yang insya Allah akan kami laksanakan pada tanggal 27 Februari 2016. Dan proker yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi ini meliputi 2 divisi minat bakat. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat yang dimiliki oleh mahasiswa akuntansi secara keseluruhan. Dalam divisi ini kami mempunyai 2 proker. Pertama itu keakraban yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2016. Dan proker yang kedua itu kompetisi meliputi olahraga dan seni musik. Olahraga meliputi 2 cabang olahraga yaitu futsal dan bulu tangkis yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 sampai 26 April. Dan seni musik itu meliputi solo dan band yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April. Akan tetapi proker kompetisi ini dimasukkan ke dalam proker bidang 5 karena untuk mengiringi acara milad akuntansi. Divisi yang kedua yaitu divisi keagamaan. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan kegiatan yang bersifat keagamaan. Contohnya pengajian rutin dan
Sekian penuturan dari bidang saya, kurang lebihnya maaf. Semoga program kerja bidang 4 dapat terlaksana. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Ibu Ketua Bidang 5 untuk menyampaikan program kerja bidang 5. Kepada Ibu Susan, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanti sebagai Ketua Bidang 5 yaitu Komunikasi dan Informasi. Komunikasi dan informasi ini terdiri dari dua divisi. Yang pertama, di eksternal, tugas dan tanggung jawabnya yaitu mempublikasikan mengenai himpunan kepada mahasiswa akuntansi dan umum beserta kegiatan-kegiatannya. Kedua, membuat kegiatan yang bersifat komunikasi dan informasi. Dan yang ketiga, mengadakan kegiatan yang bersifat kekeluargaan. Di internal, tugas dan tanggung jawabnya yaitu: 1. Mencari dan memberikan informasi kepada sesama pengurus yang memerlukannya. Kedua, membuat dokumentasi dan membagikannya kepada mahasiswa akuntansi. Ketiga, membuat struktural himpunan mahasiswa. Keempat, membantu meningkatkan kominfo di lingkungan himpunan mahasiswa akuntansi. Adapun program kerja dari bidang 5 itu sendiri, yang pertama, mading, di mana mading ini akan dilaksanakan setiap 2 minggu sekali. Yang kedua, foto angkatan. Foto angkatan akan dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2016. Dan yang ketiga, inaugurasi yang merupakan rangkaian dari milad yang akan dilaksanakan pada tanggal 30 April 2016. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga program kerja bidang 5 dapat terlaksana. Kita buka forum diskusi selama 30 menit. Apakah ada pertanyaan untuk bidang 1? Ya, dipersilakan. Bagaimana solusi Anda mengenai pembahasan soal yang kurang diminati oleh para mahasiswa? Kenapa kurang diminati? Misalnya seperti ini, angkatan kita 2014 itu mereka pasti pernah datang ke pembahasan soal. Dan di dalam acara tersebut yang memberi penjelasan kepada kita itu dosen atau asisten dosen. Saat asisten dosen itu menjelaskan, suara beliau tidak terlalu terdengar kepada seluruh mahasiswa atau kepada forum yang ada di dalam. Itu bagaimana solusinya, dan bagaimana solusinya jika mahasiswa itu keluar di saat acara itu berlangsung. Terima kasih atas menjawab pertanyaan dari Bu Kabid bidang 4. Yang pertama, solusinya itu masalah tidak kedengaran yang bagian belakang. Mungkin dari bidang 1 itu speaker volumenya itu agak dibesarkan, dan masalah tidak kelihatan itu kita bisa masang infokusnya itu di tengah, buat yang dari depan sampai tengah, dan di tengahnya itu kita kasih fokus lagi buat yang di belakang, jadi yang di belakang itu bisa kelihatan. Dan yang solusi yang kedua, masalah banyak peserta kegiatan yang keluar. Mungkin dari bidang 1 sendiri itu kesadaran dari mereka sendiri, pengen serius nggak mengikuti pembahasan soal tersebut, dan mungkin dari merekanya juga mikir pembahasan soal itu kurang jelas, dan mereka itu bosan mendengarkan apa yang asdos atau dosen jelasin pada saat pembahasan soal tersebut. Mungkin dari bidang 1 segitu. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk bidang 1. Ibu boleh saya menambahkan? Ada pertanyaan. Saya akan menanyakan mengenai Olimpiade. Olimpiade itu cakupannya seperti apa, dan bagaimana membuat calon peserta tertarik dengan Olimpiade yang bidang Anda adakan? Mungkin cakupannya itu kan tadi sudah saya jelaskan, yaitu anak SMA se-Bandung Raya, dan membuat mereka itu berminat atau tertarik dengan Olimpiade yang kita adakan. Kita itu mengadakan kayak tiket gratis itu buat peserta yang juara 1, dan mungkin kita berpikir dari situ mereka itu berminat untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi Ibu bilang pesertanya itu SMA se-Bandung Raya.
Kenapa hanya di Bandung Raya? Kenapa nggak di luar provinsi Bandung? Ini kan salah satu cara untuk memperkenalkan Unpas di wilayah-wilayah lain di luar Bandung. Ini ada pertanyaan dari Ibu Ketua Bidang juga, masalah kenapa pesertanya itu cuma anak SMA se-Bandung Raya. Kita di sini berpikir belum tentu peserta yang se-Bandung Raya tersebut semuanya mengikuti kegiatan olimpiade tersebut. Jadi maksudnya itu kenapa harus keluar dulu, sedangkan yang di dalamnya itu ada, maksudnya yang di dalam itu yang anak SMA se-Bandung Raya. Karena kita juga berpikir belum tentu anak se-Bandung Raya itu yang tadi saya bilang berminat masalah tentang olimpiade tersebut. Untuk selanjutnya ada pertanyaan kembali untuk bidang 1. Saya mau bertanya Bu, kan mahasiswa akuntansi itu sudah semuanya sudah dapat membayar SPP secara lunas sekaligus itu ya Bu. Nah, bagaimana nih Bu jika ada mahasiswa akuntansi yang tidak bisa mengambil kartu ujian karena kurang pembayaran? Apakah ada solusi sendiri dari bidang 1? Buat masalah ada mahasiswa yang tidak bisa mengambil kartu UTS dari bidang 1 akan memberikan yang namanya advokasi. Jadi maksud advokasi ini misalnya ada mahasiswa yang pembayaran DP-nya itu di bawah 25%. Jadi kita dari bidang 1 itu ya tadi seperti yang saya bilang memberikan advokasi kepada mereka supaya mereka itu bisa mengambil kartu dan bisa mengikuti UTS terus. Baiklah, apakah ada pertanyaan untuk bidang 2? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Ketua Bidang 2. Iya, silakan. Tadi waktu menjelaskan proker, tadi ada proker tentang kunjungan mahasiswa. Nah, di situ saya ingin bertanya, bagaimana solusinya jika para mahasiswa tersebut tidak banyak yang berminat untuk mengikuti kunjungan tersebut? Ya, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Ketua Bidang 1. Mungkin mereka tidak berminat karena hanya melihat pamflet yang kita sebarkan. Untuk selanjutnya, kita akan memberikan pemahaman dengan cara bersosialisasi ke kelas-kelas dan akan mengasih pemahaman fasilitas agar mereka tertarik untuk mengikuti acara tersebut. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk bidang 2? Tadi yang saya dengar, bidang 2 itu mengadakan proker seminar nasional untuk acara BIAN. Saya ingin bertanya, untuk acara tersebut, cara pendaftarannya itu seperti apa? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Ketua Bidang 4. Solusinya dengan cara menyebarkan pamflet. Nanti di dalam pamflet tersebut ada nomor kontak personal dan mahasiswa menghubungi kontak personal tersebut. Ya, bisa dipahami. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk Ketua Bidang 2? Saya mau bertanya Bu, tadi kan kunjungan mahasiswa akuntansi itu ke Coca-Cola dan Sari Roti. Kenapa ibu Ketua Bidang 2 ini memilih kunjungan ke Coca-Cola dan Sari Roti yang tempatnya ini di Jakarta? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Ibu Ketua Bidang 5. Sebelumnya kan kita mengadakan kunjungan tersebut, kita menyebarkan kuesioner terlebih dahulu. Tujuannya menyebarkan kuesioner tersebut untuk menampung aspirasi mahasiswa. Dan setelah dikaji, kebanyakan mahasiswa memilih kunjungan di luar Bandung. Selama dari saya ya Bu, baiknya kunjungan ini dilaksanakan ke tempat yang dekat dengan kampus atau sekitaran Bandung terlebih dahulu. Nah, kenapa? Ya, kalau menurut saya ya Bu, lebih baik dekat, tapi si mahasiswa itu dapat pemahaman daripada jauh gitu ya Bu. Tapi si
si mahasiswanya itu nggak dapat pemahaman sama sekali. Iya, terima kasih sarannya. Baiklah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk bidang 3? Saya akan bertanya kepada Ibu Ketua Bidang 3. Tadi kan disampaikan masalah tentang proker. Dan salah satu prokernya itu kan ada proker Mabim. Dan di Mabim itu seperti yang kita lihat dampaknya itu bagi mahasiswa akuntansi, khususnya mahasiswa baru. Mungkin pemikiran mereka itu udah merasa trauma atau takut dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dari bidang 3 sendiri kan akan mengadakan proker yaitu kaderisasi. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengubah pola pikir mahasiswa akuntansi 2015 supaya banyak yang berminat dalam kegiatan kaderisasi yang akan dilaksanakan? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Bidang 1. Jadi kita itu akan mengadakan sosialisasi ke kelas-kelas. Kita juga memberi pemahaman kepada mereka bahwa kaderisasi itu tidak seperti Mabim, karena kaderisasi itu adalah untuk membuka wawasan mereka tentang keorganisasian. Jadi bukan seperti Mabim lagi kaderisasi itu. Ya, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 3? Boleh saya bicara? Itu sering dibilang polisi di dalam hubungan akuntansi. Dan polisi itu pasti mempunyai yang namanya peraturan. Apabila kami sebagai pengurus melanggar peraturan tersebut, pasti akan dikenakan sanksi. Apakah sanksi bagi pengurus dan polisi HIMAK itu sama, dan sanksi apa saja itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Bidang 4. Sanksi yang diberikan antara pengurus dan staf bidang kita sendiri itu sama, karena kita di sini sama-sama pengurus himpunan. Sanksi yang diberikan itu pertama SP1, kita memberi peringatan dengan secara lisan. Kita secara lisan bertemu dan kita kayak menasihati, seperti menasihati mereka. Yang kedua yaitu SP2, itu sanksi secara tertulis. Sanksi itu kita buat seperti surat, ditandatangani oleh ketua umum. Kita berikan langsung kepada mereka yang bermasalah ini. Apabila kedua sanksi ini telah dilaksanakan tetapi mereka belum mengubah sikap mereka, masih sama seperti yang kemarin, nah kita akan mengeluarkan SP3, yaitu mereka harus dikeluarkan dari kepengurusan himpunan itu sendiri. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 3? Ya, selanjutnya, apakah ada pertanyaan untuk bidang 4? Ya. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ketua Bidang 4. Tadi dijelaskan masalah proker kompetisi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika aspirasi atau keinginan mahasiswa itu tidak tercantum dalam kompetisi tersebut? Bagaimana solusinya? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ketua Bidang 1. Kami sini sudah melakukan aspirasi yang diinginkan mahasiswa. Nah, jika ada salah satu aspirasi mahasiswa yang tidak tersalurkan dalam program kerja kami ini, di Unpas ini kan banyak UKM, terutama KOM. Dan jika bakat mereka tidak tersalurkan, mereka bisa menyalurkannya lewat UKM tersebut. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 4? Saya mau bertanya. Untuk Ibu, silakan. Dari bidang 4 itu kan ada divisi keagamaan, di mana ada kegiatannya itu pengajian rutin ya. Pengajian rutin itu apakah diikutinya oleh dari pengurus HIMAK terlebih dahulu atau langsung semua mahasiswa akuntansi itu mengikutinya? Ya, jadi begini, targetan awal kami itu pengurus himpunan terlebih dahulu. Karena kami ingin melihat respon dari pengurus itu seperti apa terhadap kegiatan yang kami lakukan nanti.
Jika responnya baik atau bermanfaat, mungkin kami akan mengadakannya di luar, mencakup lingkungan yang di luar, seperti kami bisa mengajak mahasiswa, mengajak dosen dan sebagainya. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 4? Ya, silakan. Boleh saya bertanya kok. Tadi Ibu menyebutkan ada proker keakraban, ya. Di sini yang saya ketahui, keakraban itu dari tahun ke tahun kan tujuannya adalah untuk mengakrabkan mahasiswa akuntansi. Sedangkan di sini yang saya lihat itu ketika mereka datang ke acara keakraban hanya datang melihat acara keakraban itu, terus mereka pulang dan nggak ada hasil keakraban yang mereka dapat di sini. Paling hanya kayak sekumpulan mereka aja. Jadi gini ya Bu, keakraban itu kan tujuannya memang mengakrabkan mahasiswa akuntansi, menjalin silaturahmi, menjalin keluargaan. Jika Anda melihat bahwa mahasiswa itu hanya datang dan pergi, itu mungkin tergantung dari kesadaran diri mereka. Mereka itu mau membuka jalan untuk berteman atau bergaul yang lebih luas, atau hanya ingin berteman dengan orang-orang yang mereka pilih saja. Kalau misalnya acara ini yang hanya acara musik, kita nonton terus pulang lagi, itu mungkin bisa ditanyakan nanti ke panitia acara yang bersangkutan, bagaimana mereka cara mengemas konsep acaranya itu seperti apa, agar nanti mahasiswa yang datang itu bisa merasakan keakraban itu sendiri. Untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 4? Baiklah, selanjutnya apakah ada pertanyaan untuk bidang 5? Ya, silakan. Yang saya ketahui, bidang 5 itu kan mengurusi yang namanya mading, dan mading akuntansi itu sendiri terdapat di depan KMP. Yang saya lihat, secara pribadi, banyak orang yang lewat di situ, hanya lewat saja. Banyak mahasiswa yang lalu di situ, tapi tidak pernah memperhatikan yang namanya mading. Mungkin mereka kurang tertarik atau kurang mengetahui apa informasi yang ada di mading akuntansi itu sendiri. Itu solusinya seperti apa agar mereka tahu informasi lengkap tentang akuntansi dan sebagainya. Jadi gini ya Bu, bidang 5 itu enggak hanya mengurus mading, tapi kita juga mempunyai media sosial seperti Twitter, Line, Instagram. Nah, di media sosial itu kita dapat memberikan informasi seputar akuntansi. Jadi gitu Bu. Jadi si mahasiswa itu kalau misalkan dia nggak bisa membaca mading itu sendiri, dia bisa kok membaca atau mengetahui informasi itu dari media sosial itu sendiri. Mengerti? Saya paham. Boleh saya sedikit tambahkan? Tadi kan Anda bilang di program itu ada yang namanya inaugurasi. Iya. Boleh saya tahu konsep inaugurasi itu seperti apa? Jadi inaugurasi itu Bu mengiringi acara puncak dari Milad Akuntansi. Nah, Milad Akuntansi ini rangkaiannya itu seperti dari bidang 1, 2, dan 4. Yang pertama itu ada olimpiade, seminar, sama kompetisi, di mana kompetisi itu dibagi menjadi kompetisi futsal, badminton, sama musik. Jadi misalkan kalau misalkan dari kompetisi musik itu ada yang menang, nah kita akan ditampilkan di inaugurasi. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 5? Ya, silakan. Saya ingin bertanya kepada Ibu Ketua Bidang 5. Tadi kan bilang media sosial ya. Media sosial, dan salah satunya itu ada Instagram. Jadi ketika mahasiswa itu pengen tahu informasi tentang hima atau bukan mahasiswa akuntansi dari Instagram, mereka itu mau follow Instagram tersebut. Tetapi saat mereka pengen di follow back,
nggak di fallback gitu. Mereka itu inginnya tahu informasi tentang HIMAK itu nggak harus buka profil. Jadi waktu ketika mereka membuka RU, mereka udah langsung tahu tanpa harus membuka profil HIMAK itu sendiri. Ibu gimana solusinya? Jadi gini ya Bu, kalau misalkan ada mahasiswa akuntansi yang ingin di fallback sama Instagram dari kita sendiri, ya si mahasiswa akuntansinya itu harus komen gitu Bu. Kalau enggak ya dia itu upload foto terus tag ke akuntansi Unpas gitu Bu. Paham? Bisa Allah paham. Baiklah, apakah ada pertanyaan kembali untuk bidang 5? Tidak. Untuk selanjutnya akan dibacakan kesimpulan oleh Sekretaris Umum. Saya akan bacakan kesimpulannya dari bidang 1 dulu, dari bidang akademik. Bidang 1 terbagi menjadi 2, yaitu definisi akuntansi dan bank soal dan pembahasan soal. Nah, di sini definisi keakuntansian mengadakan kajian secara tertulis maupun teoritis, benar. Sekarang bank soal dan pembahasan soal. Pertama, membantu mahasiswa dalam menjelaskan yang menjelang luas, benar. Kedua, pembahasan soal untuk seluruh akuntansi Unpas. Dan ketiga, diskusi atau kelompok belajar, benar. Sekarang bidang 2, penelitian dan pengembangan. Divisi pertama yaitu divisi penelitian eksternal, mengadakan kunjungan pabrik Coca-Cola dengan Sariwati. Kedua, divisi pengembangan eksternal dan internal, melakukan studi banding ke kampus-kampus lain mengenai himpunan dengan mengundang himpunan dari universitas lain melalui seminar. Diskusi yang sedang aktual dibicarakan. Bidang 3, pembinaan aparatur organisasi. Divisi pertama, kemahasiswaan dan pengkaderan. Benar. Pertama itu ada Mabim, upgrading, kaderisasi, dan raker. Kedua, divisi pengawasan dan informasi. Pengawasan setiap kegiatan HIMAK per bidang dari bidang 1 sampai bidang 5. Dan kedua, dan memecahkan setiap masalah yang terjadi. Selanjutnya, bidang 4 sendiri, minat bakat dan keagamaan, terbagi menjadi 2 divisi, yaitu divisi minat bakat yang berhubungan dengan minat bakat jurusan akuntansi. Prokernya yaitu keakraban dan kompetisi. Keakraban sendiri yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari. Kemudian kompetisi olahraga, futsal dan badminton. Musik sendiri band dan solo vokal. Ibu, Oh iya. itu bukan 17 Februari, 27 Februari. Oh iya maaf, 27 Februari. Selanjutnya, divisi keagamaan mengadakan pengajian rutin dan merayakan hari besar seperti Maulid Nabi. Dan terakhir bidang 5, komunikasi dan informasi. Pertama, divisi eksternal. Kedua, divisi internal, yaitu profilnya mading, gobi sekali, foto angkatan, dan inaugurasi termasuk ke nilai. Jadi intinya semua kegiatan itu akan disampaikan dengan melalui sosialisasi agar pemahaman yang disampaikan juga lebih jelas. Apakah untuk semua ketua bidang menyetujui program kerja himpunan mahasiswa akuntansi? Sepakat. Alhamdulillah, rapat kerja pada hari ini kita telah terlaksana. Marilah sebelum menutup acara ini kita membaca hamdalah bersama-sama.